Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan murah rezeki. Amin. Oke, malam ini kita mau menjawab pertanyaan teman-teman yang email ke saya tentang cuti pulang ke Indonesia. Di Hong Kong banyak sekali teman-teman yang bekerja sebagai TKI. Ya, kalau dibandingkan ke lain negara, TKI Hong Kong adalah TKI yang paling pintar dan paling hebat. Itu melihat dari pemandangan saya. Ya, coba bandingkan dengan negara-negara lain. TKI Hong Kong sangat mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin dalam bekerja. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan majikan, atau dengan teman-teman. Cepat sekali dapat menyesuaikan diri. Itu menurut pemandangan saya kalau dibandingkan dengan TKI-TKI negara lain. Coba bayangkan, untuk saat ini saja banyak TKI-TKI yang mau pulang ke Indonesia. Banyak sekali yang dengan sukarela menahan atau menunda kepulangannya dulu. Semuanya demi kebaikan bersama, demi kebaikan diri sendiri, keluarga di Indonesia, ataupun majikan yang ada di Hong Kong. Mereka bisa menahan rindunya sama keluarga, cintanya sama anak, suami, ataupun orang tua, hanya demi kebaikan mereka semua. Karena saat ini di Hong Kong atau di Indonesia, virus corona sudah menyebar banyak sekali, nggak bisa dihindari. Jadi kita sendiri yang harus waspada, harus hati-hati menyikapi masalah ini, karena virus corona saat ini belum terhindar atau belum ada obatnya yang ganas gitu loh. Obatnya belum bertemu, belum ketahuan. Jadi kita sendiri yang harus hati-hati menjaga kebersihan. Terus untuk pulang ke Indonesia, saat ini kan banyak pesawat-pesawat yang bisa meng-cancel atau bisa menunda, mengganti hari-hari berikutnya gitu kan. Jadi mbak-mbaknya yang sudah terlanjur membeli tiket atau sudah terlanjur pesen kendaraan atau udah ngomong sama keluarga untuk pulang, harus dijelasin dulu. Terus masalah tiket harus telepon ke pusat tiket untuk diganti ke tanggal lain atau ditunda dulu menunggu sampai keadaan aman. Terus kalau keluarga, teman-teman harus jelasin ke keluarga, karena kita tidak pulang bukan berarti kita tidak sayang, tapi karena kita sayang sama keluarga, jadi kita menunda untuk pulang agar keluarga sehat, nggak kena pengaruh atau nggak kena virus corona. Jadi harus dikasih tahu biar teman-teman atau keluarga teman ngerti gitu. Soalnya aku dapat email dari temanku juga. Dia udah terlanjur membeli tiket, terus nggak jadi pulang. Katanya keluarganya di Indonesia marah atau apa gitu. Ya aku jelasin, kenapa kamu nggak kasih tahu sama keluarga? Jelasin aja kalau di Indonesia atau di Hong Kong lagi santer-santernya banyak atau menular virus corona itu loh. Jadi obatnya belum ketemu, belum ampuh, jadi kita harus waspada sendiri. Aku kasih tahu gitu biar dijelasin sama keluarganya. Soalnya ada mbak-mbak yang pulang ke Indonesia, terus ada tetangga yang bilang, pulang ke Indonesia kenapa? Kamu membawa penyakit loh ke Indonesia, membawa virus ke Indonesia, padahal itu tidak. Ya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Karena kita sendiri waktu di Hong Kong mau pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, setelah naik pesawat kita tidak sadar ada virus-virus yang menyebar atau menyentuh tubuh kita, lalu kita pulang ke Indonesia, kita lupa atau kita tidak secepatnya membersihkan diri atau mandi, lah akhirnya kan virus-virus ikut menyebar ke keluarga. Jadi ya kita sendiri bukan bermaksud pulang ke Indonesia untuk menyebarkan virus, bukan itu. Ya, tapi kadang keluarga sulit dikasih tahu atau tetangga kadang juga ngeyel, nggak paham atau sulit dikasih pengertian. Jadi ya agar tidak terlanjur atau tidak terlalu banyak virus menyebar ke Indonesia, usahakan teman-teman atau mbak-mbak itu menunda kepulangannya dulu. Tunggu dalam keadaan aman, barulah kita pulang ke Indonesia.
Kalau masalah tiket mbaknya nggak jelas, mbak bisa komen di bawah, nanti aku kasih tahu, aku kasih nomor teleponnya penerbangan, mbak bisa telepon langsung, atau teman-teman bisa tanya kemana beli tiketnya kemarin, gimana caranya bisa ditunda atau diundur ke lain hari nggak gitu. Pasti nanti sama penerbangan akan dijelasin dengan jelas. Karena di Indonesia sekarang sudah hampir sama seperti di Hong Kong. Apa itu kerja di rumah, terus kantor-kantor banyak yang ditutup untuk sementara, terus toko-toko gitu juga hati-hati, walaupun dibuka tidak sepenuhnya dibuka, ditutup sementara. Jadi ya semuanya itu demi keamanan bersama untuk menghindari virus menyebar ke teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Teman-teman di Hong Kong pasti udah mengetahui, karena aku lihat teman-teman di Hong Kong itu pinter-pinter, pandai, hebat, dan cepat sekali menyesuaikan diri. Biasanya setiap minggu kalau dia libur, banyak kegiatan-kegiatan, sepertinya kayak menjahit, terus belajar tata rias, terus belajar memasak, atau belajar bahasa Inggris sama teman-teman, bergerombol atau berkumpul banyak. Nah, saat ini usahakan jangan sampai kita bergerombol terlalu banyak untuk menghindari virus menyebar atau menyentuh tubuh kita. Jadi kalau libur usahakan 1 atau 2 teman atau 3 teman. Jadi jangan terlalu banyak lah. Bisa diatur, ketemu pagi hari ketemu 3 teman, siang hari ketemu 3 teman, atau sore hari ketemu 3 teman, kayak gitu. Jadi jangan sekali bergerombol melebihi 4 orang atau lebih dari 10 orang. Nah, selain itu bahaya untuk kita, nanti sama pemerintah juga dilarang kan. Seperti minggu-minggu kemarin banyak mbak-mbak yang libur bergerombol, terus sama petugas Hong Kong atau pemerintah Hong Kong itu dilarang. Dia mungkin nggak menyadari atau mungkin dia lupa karena terlalu kangen sama teman-temannya, jadi ikut bergerombol banyak gitu. Jadi ya usahakan untuk minggu-minggu ini jangan terlalu bergerombolan atau ketemu teman terlalu banyak ya. Nanti kena tegur atau kena denda kan sayang sendiri, sayang uang, sayang diri sendiri kalau kena virus, iya kan? Banyak teman-teman kita juga yang sama majikan disuruh jangan libur untuk sementara waktu, ya ikutilah kata-kata majikan. Terus kalaupun biasanya libur setiap minggu sekali, terus sekarang diganti untuk 1 bulan sekali juga nggak masalah. Yang penting demi kebaikan kita bersama. Jadi sepulang dari liburan usahakan cepat membersihkan diri atau mandi, keramas gitu, biar kotoran atau virus yang melekat atau menempel di tubuh kena air mandi bisa bersih kembali. Jadi ya jaga diri, hati-hatilah, karena kasihan kita juga kan kalau nanti kita nggak sadar ketemu banyak temen, terus badan kita atau baju kita kena virus, kita nggak menyadarin, terus kita lalu bersentuhan pakai tangan, terus kita juga cuci tangan nggak terlalu bersih, kita makan, ya kita kan sering makan pakai tangan, kadang pakai sendok juga banyak, tapi usahakan untuk saat ini makan pakai sendok atau pakai supit ya, jangan pakai tangan dulu, karena kita nggak sadar menyentuh sesuatu, dibersihin pakai alkohol, tapi kita membersihnya nggak terlalu bersih, terus kita makan, nanti kan virus masuk ke tubuh kita, lah menyebarlah ke tubuh kita, jadi kan sayang juga kan. Jadi usahakan untuk saat ini kalau makan pakai sendok atau pakai garpu atau pakai supit gitu, untuk sementara sampai virus hilang. Jadi untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Dan teman-teman juga harus ingat kalau liburan, seumpama terpaksa dikasih liburan sama majikan, terus mbak pengen keluar karena ada kebutuhan lain yang harus minggu itu mbak penuhi, mbak jangan sampai atau teman-teman jangan sampai berkumpul di tempat-tempat yang ramai. Untuk saat ini banyak sekali restoran atau tempat-tempat film atau tempat nonton film atau tempat karaoke atau bar, itu kadang
banyak sekali orang-orang yang berkumpul di situ. Usahakan Mbak jangan masuk ke situ, karena saat ini juga banyak yang ditutup, tapi kan tidak keseluruhan. Jadi usahakanlah menghindari tempat-tempat ramai. Kalau liburan cari tempat yang nggak terlalu banyak orang, atau agak sepi gitu. Jadi agak sepi orang gitu. Jadi kan virus-virus nggak banyak, istilahnya kita terhindar dari virus gitu loh. Jadi yang penting setiap saat ada air, Mbak harus cuci pakai air, cuci yang bersih, cuci tangan yang bersih, atau pakai alkohol, itu semuanya tangan harus benar-benar bersih. Jangan sampai di sela-sela kuku itu juga menempel, jangan sampai. Jadi yang sangat bersih ya, pakai sabun biasa pun juga nggak apa-apa, tapi yang bersih nyucinya. Jangan asal cuci gitu. Kan cara-cara cuci di TV-TV juga udah dikasih tahu. Terus di jalan-jalan atau di gambar-gambar kan juga ada caranya membersihkan tangan pakai sabun atau pakai alkohol. Itu kan sudah banyak sekali di Hong Kong, di jalan-jalan atau di tempat-tempat umum ditempelin itu. Iya. Terus majikan kadang kan juga kasih tahu ke teman-teman. Jadi cuci yang bersih tangan atau baju, atau pakai masker kalau keluar. Kalau punya kacamata ya pakai kacamata lah. Soalnya kadang kacamata juga untuk apa itu, menahan air atau kotoran yang langsung melompat ke kita atau yang muncrat ke kita, kan ada penangkalnya. Pakailah kacamata atau sambil pakai masker gitu. Nah, yang penting untuk saat ini selagi virus menyebar di Hong Kong atau di Indonesia, kita harus benar-benar hati-hati menjaga kesehatan, sering minum air, kalau keluar itu harus pakai masker sama kacamata, setelah pulang dari luar harus mandi yang bersih gitu ya. Soalnya kasihan badan kita atau keluarga kita kalau kita kena penyakit, apalagi di Hong Kong, apalagi di Indonesia. Lagian obatnya yang paling ampuh belum diketemukan. Kalaupun ada kan belum tentu kita kebagian juga kan, karena kan jumlahnya juga terbatas. Jadi kita sendiri harus hati-hati menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita sakit, karena kalau sakit gampang sekali penyakit masuk ke tubuh kita. Yang penting jaga kesehatan, kekebalan tubuh, minum air yang banyak. Terus kalau cuti ditunda untuk sementara nggak masalah. Yang penting semuanya dalam keadaan sehat. Keluarga di Hong Kong atau keluarga di Indonesia sehat. Jadi kita kan tenang kalau kerja. Kalau keluarga di Indonesia sehat semua, kita kerja tenang, pikiran juga tenang. Jadi hati juga enak, senang, kan keluarga di Indonesia juga ikutan bahagia. Karena yang di Indonesia kan menunggu gaji-gaji kita dikirim ke Indonesia. Kalau kita sakit, otomatis kita nggak selera atau nggak bisa bekerja dengan baik, keluarga di Indonesia juga kepikiran. Jadi jaga kesehatan yang baik ya teman-teman. Soalnya aku lihat teman-teman di Hong Kong udah pinter-pinter kalau dibanding teman-teman yang ada di lain negara. Jadi usahakan kita mencintai diri sendiri biar tetap sehat, biar tetap sehat, kerja bagus, keluarga juga ikut senang. Paham kan? Nah, kalau masalah tiket nggak paham, teman-teman bisa WhatsApp atau email atau komen di bawah, nanti aku jelasin atau aku kasih tahu nomor teleponnya untuk mengubah atau mengundur tiket yang telah dibeli. Ya, diubah untuk bulan-bulan ke depannya kan bisa. Banyak pesawat-pesawat yang saat ini nggak bisa terbang. Jadi kan untuk penerbangan berikutnya sama penerbangan kan diatur lagi nanti. Jadi jangan sampai tiket hangus, kan sayang, nanti beli lagi. Kalau kita yang beli malah eman juga kan. Kalau majikan yang beli ya sebetulnya juga kasihan. Tapi selagi tiket bisa diganti, Mbak harus secepatnya mengganti atau mengubah penerbangan. Maksudnya jadwal penerbangannya diubah ke lain hari gitu. Oke? Nah, kalau kurang paham atau pengen jelas lagi, teman-teman bisa tulis di bawah, nanti aku jelasin. Dan jangan lupa tekan subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman. Oke? Terima kasih, ketemu lagi besok. Bye.